Pelatih kamu bilang kamu akan mengambil sesuatu. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu akan tahu saat sampai di sana. Permisi. Halo, kemana wanita yang duduk di sini pergi? Dia sepertinya pergi ke arah itu. Oke, terima kasih. Jawen, aku benar-benar minta maaf. Ada sesuatu yang mendesak yang harus aku tinggalkan. Aku baik-baik saja, terima kasih atas perhatianmu. Sampai jumpa di kantor besok. Cek. Berhenti. Tutup matamu sebelum masuk. Kenapa? Tutup saja matamu. Boleh? Jangan mengintip. Jangan khawatir. Apa yang kamu lakukan? Jialing, apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu bisa membuka matamu. Benarkah? Ya, itu benar. Bagaimana? Kamu suka? Makanan barat di hotel ini terkenal. Aku pesan steak favoritmu. Xiaolin, kamu terlalu berlebihan. Bagaimana bisa ini masalah besar? Untuk kebahagiaan kita yang akan datang. Ini hanya awal yang baik. Mari makan. Ayo. Untuk pemulihanmu, pekerjaan barumu, dan masa depan indah kita yang akan datang bersulang. Ada apa? Apakah sulit mengangkat gelas denganku? Tidak, Xiaolin. Ini karena kamu sedang hamil sekarang. Minum alkohol. Tidak baik untukmu atau bayi. Mari minum air saja. Tidak apa-apa, aku sudah tanya dokter kandungan. Dia bilang sedikit alkohol juga bisa memperlancar peredaran darah. Hanya sedikit. Hanya sedikit. Selamat datang di Misha. Bolehkah aku bertanya apakah yang Xinlei ada di sini? Oke. Kok, Xinlei. Ada yang nyariin kamu. Wah, kamu kelihatan sangat bersemangat sekarang. Gimana kabarnya? Apakah kamu senang dengan pekerjaanmu? Senang dan merasa terpenuhi. Pasti ada sistem rotasi kan? Susah nggak? Kadang-kadang agak capek kalau tamunya banyak. Aku sibuk sampai larut. Tapi ada juga kalanya tamunya sedikit. Hei kak, gimana kamu bisa jemput kakak kalau sibuk banget? Suamimu? Ada anak di kompleks tempat mama tinggal. Sekelas sama kakak. Pas ibunya jemput, dia jemput kakak juga. Dan kasih ke nenek. Itu bagus, sangat praktis. Dan gak merepotkan kamu. Hei kak, kenapa tiba-tiba sibuk banget? Apakah kakak ipar mendukung kamu? Kak, ada apa dengan kamu? Kak, sini. Jangan bikin aku takut. Ada apa dengan kamu? Aku dan suamiku. Kami sudah pisah. Apa katamu? Bagaimana bisa ini terjadi, kakak ipar? Sampai ke titik ini, hatiku sudah mati. Proses seperti apa yang kamu alami? Sudah nggak penting lagi. Kak, tapi kamu cuma pisah, belum cerai. Kalian belum putus. Seharusnya masih bisa diselamatkan.
Siapa yang tahu? Kepercayaan antara orang itu seperti selembar kertas. Kalau sudah robek, susah untuk diperbaiki. Bahkan kalau akhirnya bisa diselamatkan, pernikahan kita nggak akan pernah sama lagi. Jadi ini alasan kamu mau mulai bekerja? Bisa dibilang begitu. Jingru menasihatiku. Apapun hasilnya antara aku dan Mingwei, saya harus belajar mandiri dan menyiapkan jalan keluar untuk diri sendiri. Saya juga sudah menyadarinya, mengandalkan pria untuk segalanya. Orang lain mungkin mengira kamu sangat bahagia, tapi bagaimana jika pria itu tidak menginginkanmu lagi? Di dunia ini, satu-satunya yang bisa kamu andalkan adalah dirimu sendiri. Kakak, kamu sudah berubah. Saya sudah melalui banyak hal. Bagaimana mungkin saya tidak berubah? Kakak Ranran menasihatimu. Yang tidak akan pernah mengkhianatimu, hanyalah karir dan dirimu sendiri. Cobalah mengandalkan karirmu. Dan jangan terjebak di masa lalu, oke? Dibandingkan dengan penderitaan kakak, apa penderitaan saya dibandingkan denganmu? Jangan khawatir, saya akan berusaha keras. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Ngomong-ngomong, ada apa kamu datang ke saya hari ini? Tidak ada apa-apa. Saya hanya merindukanmu. Saya hanya ingin mengobrol denganmu. Saya merasa setelah berbicara denganmu, saya merasa sangat hangat. Saya langsung merasa diberdayakan. Bisakah kamu datang dan menemui saya jika kamu mau? Sekarang, kakak juga membutuhkan kekuatanmu. Jangan khawatir. Apa yang kamu lakukan? Oh, saya pikir ini terlalu berantakan. Saya akan membersihkannya. Ini hotel. Seseorang akan datang untuk mengumpulkannya. Tidak apa-apa, saya hanya membunuh waktu saja. Lihat, kamu sudah makan di mana-mana. Terima kasih, saya akan melakukannya sendiri. Mari kita mendengarkan musik. Saya akan melakukannya sendiri. Lagu ini berjudul Sometimes When We Touch. Ingatkah kamu ketika kita masih kuliah, dan kamu memenangkan kejuaraan basket? Lalu kita merayakannya di lapangan basket? Ingat? Sudah lama sekali, kamu pasti sudah lupa. Tapi saya masih ingat. Karena kita menari bersama waktu itu, dan musik latarnya adalah lagu ini. Benarkah? Maukah kita menari lagi? Pelatih Xiaolin. Aku tidak bisa menari. Maaf, sudah kubilang bahwa sungguh aku benar-benar tidak bisa menari. Tidak apa-apa. Kamu menginjakku seperti itu waktu itu. Sungguh. Oh. Xiaolin, bagaimana kalau ini? Ya, lebih baik kita duduk di sini dan mendengarkan musik. Xiaolin. Kamu akhirnya muncul lagi. Jangan tinggalkan aku kali ini ya. Xia Tian, dengarkan aku. Aku milikmu malam ini ya. Pelatih. Aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Pelatih. Maaf. Ini benar-benar tidak akan berhasil. Maaf. Aku sudah menyakitimu sekali. Aku tidak bisa menyakitimu lagi. Dan pikirkan fakta bahwa kamu masih hamil. Ini tidak baik untuk kesehatanmu. Dan tidak baik untuk bayi. Aku pikir kamu harus mengerti apa yang kukatakan.
Ya? Aku sudah hamil. Ini tidak baik untuk bayi. Kamu duduklah dan beristirahat. Aku akan ambilkan handuk dan membersihkan wajahmu. Kamu pasti terlalu banyak minum. Kak, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Tolong hubungi aku setelah pesta. Kebahagiaan tidak datang kamu menderita, tapi kamu akan memiliki masalah baru. Apa yang ingin kamu lakukan? Wanita kecil yang kontradiktif. Tunggu pesanku. Nona, bolehkah aku membelikanmu minuman? Oke. Tuan, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Sebelumnya? Benarkah? Saya pikir Anda terlihat familiar. Kalimat pembuka ini terdengar agak familiar. Tapi ini seharusnya kalimat saya. Jangan salah paham. Saya benar-benar berpikir Anda terlihat familiar. Tapi selalu ada beberapa orang dalam hidup yang terasa familiar. You can begitu? Ya. Untuk perasaan deja vu kita. Xiao Sue. Ming Wei, Tuan Gao. kalian saling mengenal. Tentu saja kami kenal tidak. Dia pacar saya. Bagaimana bisa dia pacarmu? Kenapa tidak? Xiao Sue keluar. Hei hei hei. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Sampai jumpa lain kali. Maaf. Permisi. Oke. Pacar. Jika saya tidak salah, orang itu adalah mantan pacar istrimu kan? Ya dia. Perilaku Anda tadi, apakah Anda melihat saya bersamanya? Atau hanya dia? Apakah ada bedanya? Tentu saja berbeda. Anda cemburu untuk saya dan cemburu untuk istri Anda. Bagaimana bisa mereka sama? Saya bisa melihat dari mata Anda. Anda melihatnya sebagai saingan dalam cinta. Dan dia adalah penyebab perpisahan Anda. Itu sebabnya Anda marah. Tapi rasa malu Anda bukan hanya kemarahan. Tapi juga kecemasan. Sepertinya Anda tahu semua pikiran saya. Saya hanya perlu tahu pikiran terpenting Anda. Pada akhirnya Anda masih tidak bisa melupakannya kan? Anda terlalu banyak berpikir. Apakah kamu tahu? Saya sebenarnya tidak ingin datang ke resepsi hari ini. Tapi saya tahu kamu ada di sini. Jadi saya datang. Saya datang dengan dua tujuan. Pertama, tentu saja karena saya merindukanmu. Yang kedua adalah untuk mengambil barang-barang saya. Saya datang untuk mengambil sesuatu yang sudah lama saya minta. Bukankah saya sudah berpisah dengannya? Saya ingin perceraian yang sah. Tuan, mohon tunggu sebentar. Nona, kamu baru saja keluar begitu saja. Tidakkah kamu takut pacarmu akan salah paham? Saya hanya ingin memberitahumu bahwa saya benar-benar telah melihatmu. Benarkah? Maaf, saya kebetulan mengambil fotomu hari itu. Saya tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini. Nona, dengan segala hormat, apa yang ingin kamu lakukan? Yang Xinlei sudah berpisah dengan suaminya. Apakah kamu tahu ini? Benarkah? Saya benar-benar tidak tahu itu. Tapi saya bahkan bukan masa lalu dalam pikirannya. Saya bukan apa-apa.
Dia tidak bisa memberitahuku apa-apa. Dia tidak punya perasaan untukmu. Tapi saya bisa melihat bahwa kamu masih punya perasaan padanya. Kamu mungkin tidak tahu bahwa pemicu perpisahan mereka adalah kamu. Itu saya. Tidak mungkin. Tapi ini adalah kebenaran. Sejujurnya, suami Yang Xinlei sudah lama bersama saya. Dan Yang Xinlei selalu menyukaimu. Perkawinan mereka sudah lama hanya formalitas. Jadi perceraian hanyalah masalah waktu. Tapi mengapa kamu memberitahuku ini? Karena saya seorang wanita. Semua wanita menginginkan cinta. Saya juga berharap semua kekasih di dunia bisa menikah. Seperti Ming Wei dan saya. Saya pikir kamu harus kembali dan mendoakan mereka. Hai Buyang, saya sangat suka teknik pijatmu. Kamu berbeda dari mereka yang lulusan sekolah pengobatan Tiongkok tradisional. Baguslah kalau kamu suka. Beneran setiap kali selesai, aku merasa segar dan penuh semangat lagi. Aku merasakan perbedaan besar. Adik-adikku bilang, mereka akan datang ke sini untuk dipijat di masa depan. Terima kasih atas dukunganmu pada Max Pakita. Bos kita pasti senang banget. Ya udah sampai sini dulu untuk hari ini. Aku duluan ya. Ngomong-ngomong, perhatikan makanan ringan. Sebaiknya minum segelas susu sebelum tidur. Jangan terlalu capek ya. Kamu baik banget. Oke, aku pergi dulu. Dadah. Halo. Xinlei, ini aku. Halo Sulei. Apa ada hal yang kamu inginkan? Aku mau tanya, apakah kamu punya waktu luang 2 hari ini? Aku ingin bicara denganmu. Bagaimana kalau besok? Keberuntungan aku kebetulan punya sesuatu untukmu. Tentu saja. Aku akan menghubungimu besok pagi. Baiklah, dadah. Serinya poster ini lumayan bagus kan? Kreativitas dan komposisinya. Lihat warnanya. Betapa kuat dampak visualnya. Ya nih, dulu kita pakai ini di pameran. Banyak orang bilang bagus. Aku dengar ini karya seorang master yang dikenalkan oleh putri ketua. Di usia muda dia sudah menunjukkan bakatnya. Dia memiliki masa depan yang cerah. Iya, yang ini, untuk departemen pemasaran buat Xiao Liu. Terima kasih. Tidak masalah. Sunwo udah nyetak dokumennya belum? Bentar lagi. Kalau gitu kamu duluan aja. Nanti aku bawa setelah aku cetak. Oke. Lau Jia ke pusat desain pas siang. Berikan itu ke direktur MA. Di mana pusat desainnya? Oh, aku lupa. Kamu baru di sini. Keluar dari gedung kita belok kiri dan jalan 2 blok. Lalu belok kiri di gedung bergaya barat kecil. Itu adalah pusat desain grup kita. Mudah ditemukan. Direktur MA ada di lantai 4. Tidak masalah, itu di lantai 4. Terima kasih Direktur MA. Tidak apa-apa. Jia Wen. Sunwo. Benar-benar kamu, Jian Camo. Kenapa kamu di sini? Dan melakukan pekerjaan kasar seperti ini SST. Apa yang salah? Apakah kamu mengalami kehidupan di tingkat akar rumput? Jangan biarkan aku tahu. Jadi begitu rupanya. Sepertinya kamu benar-benar punya niat. Sulit untukmu. Hei, itu bukan masalah besar. Aku pikir itu sangat menyenangkan. Benar-benar menyenangkan. Hei, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk mengirimkan dokumen ke rekan kerjaku. Untuk Direktur MA. Oh, aku mengerti. Mereka tidak tahu siapa kamu kan? Identitas apa yang bisa aku miliki? Identitasku hanyalah seorang karyawan perusahaan. Ini semua adalah hal yang seharusnya aku lakukan. Dan aku senang melakukannya. Biar aku beritahu kamu. Kamu tidak boleh mengatakan itu. Kamu akan segera menjadi ayah. Jika kamu kelelahan. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kebahagiaan saudariku? Benar kan? Sudah lewat. Aku harus pergi ke rapat. Oke, kamu pergi saja. Apakah kamu butuh bantuanku? Tidak apa-apa. Seberapa beratnya? Lihat.
Ayo biar aku bantu kamu. Terima kasih. Kenapa kamu bawa banyak barang sendirian? Shinran, kenapa kamu di sini? Shinran masuk cepat. Rapatnya mau mulai. Dan koper kamu. Ah, terima kasih. Coba lagi. Ini enak banget. Ini sangat khas. Ah, terima kasih. Jangan terus-terusan melayani aku. Kenapa kamu nggak suka? Nggak, aku nggak lapar. Aku capek. Belum lama kita bertemu. Tapi kamu kurusan banyak. Dan kondisi mental kamu nggak baik. Nggak, aku baik-baik aja. Ada masalah sulit? Kalau ada kesulitan kamu bisa cerita sama aku. Ah, nggak. Aku cuma agak capek akhir-akhir ini. Dulu aku cuma ibu rumah tangga di rumah. Tapi sekarang tiba-tiba kerja. Jadi aku belum terbiasa. Shinlei. Sebenarnya aku mengajak kamu keluar hari ini. Aku mau konfirmasi sesuatu sama kamu. Aku dengar kamu dan suami kamu pisah. Benar nggak? Jingru yang bilang, Dunia bisnis sebenarnya kecil. Beberapa hari lalu di resepsi bisnis, aku ketemu suami kamu. Dan pacar suami kamu. Wanita itu yang bilang, pacar apa? Kamu pasti salah dengar. aku capek. Aku juga pernah ngalamin ini. Aku bisa lihat hubungan kalian gak baik sama sekali. Hubungan kami baik. Itu salah paham kamu. Oke, minum dikit aja. Aku ingat kamu dulu gampang mabuk. Jangan sampai ngerusak badan kamu. Itu dulu. Tapi sekarang beda. Orang bisa berubah. Tapi aku tidak berubah. Dan cintaku padamu tidak berubah. Shinlei, katakan yang sebenarnya. Apakah perpisahanmu dengan suamimu ada hubungannya denganku? Kamu terlalu banyak berpikir. Baiklah. Bahkan jika aku terlalu banyak berpikir, maka aku ingin bertanya padamu hari ini. Karena kamu sendirian sekarang. Apakah aku masih punya kesempatan? Aku tidak ingin membicarakan ini sekarang. Tidak. Aku telah menyimpan kata-kata ini di hatiku selama bertahun-tahun. Tidak. Setelah kita putus, aku mencoba melupakanmu. Dan bahkan mendoakan yang terbaik untukmu. Kupikir aku sudah melupakanmu. Tapi sejak kita bertemu lagi waktu itu, aku baru tahu bahwa aku sama sekali tidak melupakanmu. Dan aku tidak melupakan apa yang kita miliki. Tolong jangan katakan itu lagi. Shinlei. Aku takut memengaruhi hidupmu sebelumnya. Jadi aku memilih untuk diam. Tapi sekarang suamimu telah meninggalkanmu. Dan memilih wanita lain. Lalu mengapa kamu tidak memilih hidupmu sendiri lagi? Aku pernah membuat janji.
Xinlei ingin menggenggam tanganmu dan menua bersama dari suami istri menjadi kakek nenek. Karena berbagai alasan sebelumnya, kita harus melepaskannya, tapi sekarang aku ingin melanjutkan jalan ini. Tidak ada jalan kembali. Kita masih muda. Kita saling mencintai. Kita mengucapkan janji untuk bersama selamanya. Tapi pada akhirnya kamu menyerah padaku. Sejak saat itu, kita tidak bisa lagi memiliki persimpangan apapun. Jadi aku ingin membalasmu. Aku ingin mendapatkan kembali tahun-tahun yang kita hilangkan. Itu tidak mungkin. Apa yang hilang sudah hilang. Tidak bisa ditemukan kembali. Bahkan, jika tidak bisa ditemukan kembali. Tapi aku punya kemampuan untuk membalasmu sekarang. Bagaimana cara mengganti rugi? Dengan uang? Benar? Benar? Aku akan mengembalikan tas yang kamu berikan padaku. Ini bukan Xinlei. Kamu salah paham. Tolong jangan bicara lagi. Aku tidak bisa menerima hadiahmu, baik sekarang maupun di masa depan. Meskipun aku bahkan tidak bisa memahami situasiku saat ini. Aku tidak bisa memahami. Tapi setidaknya aku tahu satu hal. Tidak mungkin kita bisa melanjutkan hubungan kita. Kamu mencintaiku dalam ingatanmu. Jangan bicara tentang ganti rugi padaku. Aku sama sekali tidak membutuhkannya. Xinlian. Aku tahu kamu sedih. Kamu merasa tersakiti dan kesal. Kamu merasa takdir tidak adil. Tapi selama kamu mau, di depanku, kamu bisa meluapkan semuanya sungguh. Sungguh apa yang bisa diubah dengan meluapkan emosi? Selama bertahun-tahun aku telah mencurahkan cintaku, waktu dan energiku untuk keluarga ini. Tapi aku telah mendorong suamiku kepada wanita lain. Aku tidak tahu sampai sekarang. Mencintai orang yang salah. Betapa tak berdaya dan tanpa air mata itu. Jadi aku tidak ingin mencintai lagi. Dan tidak berani mencintai lagi. Dan aku yang Xinlei bahkan tidak tahu bagaimana mencintai diriku sendiri. Aku benar-benar gagal dalam hidup. Xinlei, jangan lakukan ini. Sungguh. Jangan terlalu pesimis. Aku akan merasa kasihan padamu. Maaf. Aku pergi. Anakku masih menungguku. Xinlei. Xinlei, kamu mabuk. Mari kita istirahat sebentar sebelum pergi. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu membantuku. Oke, aku akan mengantarmu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Hei. Xinlei, kamu sudah bangun. Xinlei, sedang apa? Tidak. Xinlian, aku benar-benar mencintaimu. Sungguh. Sungguh. Sule, sedang apa? Kamu brengsek. Tidak. Xinlei, aku tidak ingin melihatmu seperti ini. Aku sangat sedih. Sungguh. Lepaskan aku. Xinlei. Tidak, ini Xinlei. Xinlei, jangan salah paham. Xinlei.
Pralihat laporan kehamilan untuk calon ibu. Jika tidak mengerti cari di buku. Oh, lucu sekali. Betapa hebatnya jika aku bisa punya bayi. Ini salahmu, perutmu tidak berfungsi. Aku sudah menulis naskah untukmu. Kamu bahkan tidak bisa memerankannya dengan baik. Oh, jangan sebutkan itu. Malam yang indah berubah menjadi anggur. Sangat memalukan. Aku penasaran apa yang dipikirkan Sunwo tentangku. Aku takut jika aku menikah dengannya. Hahaha, astaga. Ini karma. Dulu, kamu membuat pria lain menderita begitu banyak. Sekarang, Sunwo dikirim oleh Tuhan untuk menghukummu. Jamber Pasikaran, kamu masih menertawakanku. Cepat bantu aku memikirkan cara. Cara ini tidak akan berhasil. Atau yang itu. Jika aku terus begini, aku akan ketahuan. Sekarang hanya ada satu cara. Dengarkan. Rencananya seperti ini. Pertama, kamu harus meyakinkan Sunwo untuk mendapatkan sertifikat nikah. Karena perutmu tidak bisa menunggu. Sunwo sangat baik hati, dan dia pasti akan setuju. Kedua, tentang pernikahan. Kita harus memainkan adegan keguguran lagi. Semuanya akan baik-baik saja. Apakah ini akan berhasil? Apakah ada cara lain? Kita harus melakukannya. Ya, sepertinya ini satu-satunya cara. Saya tidak bisa menciptakan anak kecil ini saat ini. Ramalan bintang hari ini mengatakan kamu akan memiliki hari yang lancar. Pulang dan rapikan. Sunwo akan datang ke rumahku untuk makan malam. Malam ini, ibuku menemukan seorang master untuk menghitung hari baik untuk kita. Saya kira dia akan mengumumkannya malam ini. Halo? Hei, tidak apa-apa. Lanjutkan. Benarkah? Apakah itu cukup menarik? Oke, kirim ke ponselku. Ada apa? Ini sangat misterius. Ada langkah baru. Tunggu saja dan lihat. Saya memiliki informasi terbaru sekarang. Kali ini, Gao Meiwei dan istrinya benar-benar akan berpisah. Oke, kamu sudah menunjukkan kartu trufmu. Saya tidak punya pilihan. Untuk kebahagiaanku, saya terpaksa melakukannya. Saya pikir kamu yang memaksa orang lain, bukan sebaliknya. Oh. Oh, maaf. Maaf membangunkanmu. Tidak apa-apa. Saya tertidur. Tubuh saya cukup sensitif. Kamu benar-benar membuat saya merasa nyaman hari ini. Orang cenderung sulit rileks saat lelah. Saya akan melakukan pengkondisian komprehensif untukmu dulu, dan kemudian melakukan perawatan yang ditargetkan. Oke, saya akan mendengarkanmu. Para fisioterapis itu biasanya, mereka hanya mendorong beberapa produk acak kepada saya. Tidak ada yang bisa diandalkan. Ah, maaf. Saya akan menerima telepon. Halo, saya sibuk sekarang. Mari langsung ke intinya. Yang Xinlei sudah bersikap sombong dengan saya. Hanya satu kalimat. Senpai jumpa di rumah dalam satu jam. Saya ada urusan denganmu. Mengapa kamu menelepon saya dengan tergesa-gesa? Apa masalahnya? Bermain sandiwara. Apa yang salah? Lihat dirimu sendiri. Apa yang telah kamu lakukan? 2. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Oh, ini benar-benar kesalahpahaman. Yang Xinlei, saya meremehkanmu. Jika saya tahu kamu akan berkencan dengan kekasihmu, saya akan memberikan ruang untukmu. Apakah itu ketika saya tidak di rumah? Kamu langsung membawanya kembali. Jangan memfitnah saya. Saya tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan foto ini. Tapi saya yang Xinlei tidak sepertimu. Saya tidak melakukan hal memalukan di belakang orang. Tetapi kamu masih bisa berdebat dengan percaya diri Dengan di depan bukti umum. di depanmu. Kamu masih galak padaku. Baiklah, baiklah. Saya tidak ingin membuang waktu untukmu. Saya berpikir bahwa, untuk keluarga ini, kamu tidak punya kredit, tapi setidaknya kerja keras.
Kita harus saling memberi lebih banyak kesempatan. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Tanda tangani. Ternyata kamu telah memanipulasi segalanya. Kamu telah merencanakan ini sejak lama. Sekarang kamu akhirnya punya alasan. Kamu puas. Gao Mingwei, saya katakan dengan jelas sekarang. Saya tidak akan menceraikanmu. Saya ingin mempertahankan martabat dan kesucian saya. Yang Xinlei, apakah kamu pikir saya bercanda denganmu hari ini? Saya tidak di sini untuk bernegosiasi denganmu. Saya di sini untuk member di Himo. Saya pasti akan bercerai tanda tangani. Jangan berteriak padaku. Kamu tidak punya kualifikasi. Aku bilang ya. Dan pacarmu. Semakin kamu berkomplot melawanku, semakin sedikit aku akan memenuhi keinginanmu. Berhenti. Oh Jialing, kamu serius? Baca buku kuno seperti itu. Apakah kamu benar-benar akan mengubah gayamu? Tentu saja sekarang anak-anak adalah harapan kita dan sumber kebahagiaan hidup kita. Kamu pikir begitu, Sudong? Kamu pikir begitu? Aku merinding. Dari laporan tes, sebenarnya normal. Tapi kondisi fisik wanita hamil akan berubah. Apakah dokter memberikan instruksi khusus? Dokter bilang untuk lebih memperhatikan nutrisi dan menjaga suasana hati yang baik. Jadi kalian berdua jangan membuatku marah. Hei bandit. Hei, ada apa denganmu? Oke, aku tidak akan makan. Kamu makan itu Jialing. Jika kamu ingin makan apa saja, bilang saja padaku. Aku akan membuatkannya untukmu. Jika aku tidak bisa memasaknya, aku akan keluar dan membelikannya untukmu. Baiklah, janji padaku. Seperti aku ketika masih muda. Tahu bagaimana mencintai istrimu. Istri Bersikaplah lembut. Jangan sampai kamu terluka. Aneh, aku muntah banyak ketika hamil adikmu. Mengapa kamu tidak ada reaksi sama sekali? Dokter bilang morning sickness berbeda-beda pada setiap orang. Aku hanya merasa sedikit tidak nyaman setiap bangun pagi. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Tapi baik-baik saja setelah makan makanan asam. Terutama yang ini sangat manjur. Tapi itu bagus. Jadi aku tidak akan malu di pernikahan. Aku menyewa seorang master di Hong Kong. Dia menghitung horoskop kalian. Benarkah? Apakah dia menghitung? Kita adalah pasangan yang sempurna. Ibu langsung ke intinya saja. Kapan pernikahan akan diadakan? Aku terlalu sibuk. Aku perlu memesan waktu. Bagaimana kau ini? Mari kita daftarkan pernikahan pada tanggal 15 bulan depan. Mungkin agak terburu-buru. Pada tanggal 28 bulan ini. Sebegitu lambatnya. Kondisi Su Nuo sudah pulih. Tidak, apa kalau terlambat sekali. Aku bisa memahami perasaanmu. Tapi kamu juga harus mempertimbangkan perasaan kami. Tidak mudah untuk menikahkan seorang anak perempuan. Meskipun aku tidak percaya tahayul. Itu dulu. Tapi ini menyangkut kebahagiaan anakku. Aku anggap saja sebagai kemungkinan. Master Gao ini sangat akurat. Aku pernah mendengar reputasinya ketika di Hong Kong. Tidak apa-apa. Orang tuamu akan mendengarkanmu. Aku tidak terburu-buru. Ngomong-ngomong, bus seorang temanku menjalankan perusahaan perencanaan pernikahan kelas atas. Dia bilang apapun permintaan klien yang sulit, mereka bisa melakukannya. Luar biasa. Benarkah? Bu, aku juga ingin pernikahan yang romantis. Pernikahan yang membuat semua penonton menangis. Sudah. Mengapa kamu harus mengesankan orang lain dengan kebahagiaanmu? Kalau kamu ingin mengesankan mereka, biarkan mereka menonton pertunjukan sendiri. Tapi pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Baiklah, aku akan meminta sekretariku untuk menghubungi temanmu dan memintanya untuk mengaturnya dengan baik. Kamu 3 bulan pertama kehamilan sangat penting. Jangan kemana-mana. Dan jangan khawatir tentang apapun. Kamu hanya perlu menjadi pengantin yang cantik. Aku tahu, Bu. Ibu yang paling menyayangiku.
Laporan pasar yang kuminta kamu salin. Mengapa ada beberapa halaman yang terulang? Tidakkah kamu tahu aku perlu menggunakan ini untuk menghadiri rapat? Ya maafkan aku. Aku akan buatkan salinan baru untukmu sekarang. Dan lain kali. Mau lihat aku bikin malu diri sendiri? Enggak. Maaf, aku tidak akan melakukannya lagi. Saja. Hati-hati. Kamu rekan kerja baru. Salah-salah itu wajar kalau belum terbiasa. Serahkan dokumen mendesak ini ke pusat desain. Tolong antarkan. Oke. Kamu pergi antarkan dokumennya dulu. Nanti aku cetak ulang ini. Jangan lupa arsipkan. Oke, aku tinggalkan di sini dulu. Boleh aku kembali dan salin nanti? Maaf. Kenapa kamu membelanya? Orang ini selalu melamun. Dan pikirannya tidak aktif sama sekali. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Mari kita berhati-hati untuk saat ini. Jangan berlebihan. HP Sunwo. Halo. Sunwo pergi ke pusat desain untuk menyerahkan materi. Dia meninggalkan HP-nya. Halo? Siapa yang begitu kasar? Ditutup tanpa bilang terima kasih. Aku bilang presiden, kenapa kamu selalu menyuruh Sunwo lakukan tugas-tugas kecil? Aku tidak tahan. Melakukan tugas kecil juga latihan tahu? Tidak melelahkan. Aku menyuruhmu datang untuk mengambil brosur, bukan untuk jatuh cinta. Kamu harus perhatikan tingkah lakumu ke depannya. Jangan sampai orang lain bergosip dan memengaruhi Sunwo. Ini gaun pengantin. Gaun pengantin yang baru saja aku terima. Gaun pengantin dari perusahaan. Lihat ada yang kamu suka tidak? Kalau tidak suka, kita bisa cari desainer lain untuk mendesain ulang. Ya menurutku gayanya biasa saja. Tidak ada bedanya dengan toko-toko kecil di luar. Aku tidak terlalu suka. Aku sedang menyesuaikan diri. Desainer perusahaan sedang bersiap untuk merekrut yang baru dan meluncurkan batch produk baru. Benarkah kalau begitu aku akan pergi ke perusahaan sekarang? Mungkin aku bisa menemukan beberapa desain yang cocok untuk gaun pengantin. Kalau begitu aku akan pergi dan lihat. Ding Jawen selalu bilang dia sibuk. Dan aku tidak tahu apa yang dia sibuk. Kamu tidak boleh pergi menemui Ding Jawen. Kenapa? Sejak dia kembali dia tiba-tiba menjadi lebih termotivasi. Dan bahkan bilang dia akan memulai dari bawah secara anonim. Kita harus mendukungnya. Jangan ganggu dia, oke? Sunwo juga tidak bisa diganggu. Dan Ding Jawen tidak bisa diganggu. Hanya suasana hatiku yang bisa mempengaruhinya. Kamu berat sebelah. Kok bilang simunya, seperti dekret Keraton. Aku tidak mendapat perlakuan khusus hanya karena aku hamil. Oke. Kamu bisa pergi kemana saja kamu mau. Dan kamu juga bisa mencari inspirasi untuk gaun pengantin. Oke? Tapi sebaiknya kamu tidak pergi ke dia. Baiklah demi kebaikanmu yang biasa kepadaku. Aku akan mendengarkanmu. Kita akan makan siang bersama. Aku harus mengawasimu. Kalau tidak, kau akan membeli hamburger es krim dan junk food lainnya. Oke, Bu. Mari kita akhiri rapat ini di sini. Oak, jika ada pertanyaan silakan tinggal dan diskusikan. Shinran, tolong bantu aku mengirim dokumen ini ke perpustakaan. Oke, terima kasih. Dan Xiao Li, desainmu bagus, tapi menurutku ada beberapa detail. Kita bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, kalau begitu kamu datang ke kantorku nanti. Dan kita bisa menganalisisnya lagi, oke? Hei. Pak, bisakah Anda melakukannya sendiri? Maaf? Oke, mari kita makin malam bersama nanti. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Oke. Zinran. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Kamu terluka? Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Sunwo Uem. Sumo.
Hal itu. Sunwo adalah kolega dari kantor pusat. Aku pernah ke kantor pusat beberapa kali untuk mengirim dokumen. Jadi aku pernah bertemu dengannya sekali kan? Sun Tuo ya. Baru bertemu beberapa kali. Bagaimana kabarmu? Kamu terluka? Oh, aku baik-baik saja. Aku hanya menjatuhkan beberapa barang. Ya, kamu harus memberitahu aku lain kali jika kamu memindahkan barang. Bagaimana jika kamu terluka? Hei, kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk mengirim beberapa dokumen. Oh, kalian sudah bertemu? Namanya Yang Shinran. Dia adalah kolega di pusat desain kami. Kami dalam kelompok yang sama. Oh, halo. Sunwo. Halo? Aku ada sesuatu yang harus dilakukan. Aku harus pergi. Yah, karena kita semua bertemu di sini. Kenapa kita tidak pergi makan siang bersama? Aku ada janji dengan kolegaku. Ya, kalian bisa berbicara perlahan. Aku pergi dulu. Oh, oke. Halo Kenapa kita tidak pergi ke restoran untuk makan siang? Makanan di pusat desain jauh lebih baik daripada di kantor pusat. Ya aku tidak akan pergi. Setelah aku mengantar dokumen-dokumen itu. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor. Tidak ada yang istirahat siang-siang ini. Aku akan menemanimu nanti. Ayo pergi. Oke, ayo pergi. Oh, Nona. Lama tidak berjumpa. Kenapa kamu ada waktu datang ke sini hari ini? Ya, lama tidak berjumpa. Aku sibuk belakangan ini. Wah, kamu terlihat sangat bahagia. Pasti ada sesuatu yang baik. Mana ada hal baik? Aku hanya kebetulan lewat. Jadi aku mampir untuk melihat-lihat. Kudengar akan ada desain besar musim depan. Ya, kali ini. Tapi Presiden langsung memberi instruksi kepada kami. Dia bilang kepada kami untuk tidak terpaku pada tren populer di luar. Dan harus inovatif. Kami baru saja merekrut sekelompok karyawan baru. Dan standar mereka cukup bagus. Ketika konferensi pers diadakan, Anda dipersilakan datang dan memberikan arahan. Kalau begitu jangan tunggu sampai konferensi pers. Karena kamu ada waktu hari ini. Ajak aku untuk melihat-lihat. Oke, karena kamu sudah di sini. Aku tidak ada acara lain. Ayo, aku akan mengajakmu ke studio. Apakah ini gambar-gambar untuk musim depan? Ya. Yang ini cukup menarik. Gayanya sangat bagus. Tapi warnanya terlihat sedikit bertabrakan. Desain ekor ikannya sangat bagus. Sangat inovatif dan kreatif. Nona Ding, selera kamu bagus. Karya ini juga yang mendapat suara terbanyak di internal. Oh, benarkah? Siapa desainernya? Aku ingin bertemu dengannya. Oke, dia adalah desainer baru. Aku akan memanggilnya untukmu. Hei Yang Shinran. Kemarilah. Shinran, ini Miss Ding Jalin, putri Presiden Lin. Dia baru saja memuji pekerjaanmu. Desainer baru sudah punya sikap tinggi seperti ini. Kamu tidak tahu cara menyapa orang? Lily, kamu harus memberinya pelajaran. Kenapa Shinran masih berdiri di sana? Miss Ding. Maaf, saya sedang memikirkan hal lain. Jadi saya tidak fokus. Kak Lily sangat baik kepada kami. Dan sering membantu kami. Saya bertanya padamu. Miss Ding, hari ini, Shinran sedikit terluka. Mungkin dia tidak enak badan. Saya akan pergi ke rumah sakit untuk berobat. Bagaimana kalau ini? Kamu bisa langsung memberitahu saya tentang pekerjaannya. Terima kasih Miss Lily. Miss Ding, saya pergi dulu. Bagaimana kalau ini? Miss Ding, mari kita lanjutkan melihat karya lainnya. Tidak perlu. Hei. Liang Shinran berhenti di sana. Kenapa kamu di sini? Kamu tahu ini perusahaan keluarga saya? Apa niatmu? Miss Ding. Saya hanya tahu ini BNC. Saya tidak tahu ini perusahaanmu. Saya juga masuk melalui wawancara normal. Saya tidak punya niat apa-apa. Saya hanya ingin melakukan desain dengan baik. Kamu bilang tidak punya niat. Saya tidak percaya. Biar saya tanya, apakah kamu pernah melihat Sunwo? Oh, saya mengerti. Kamu tidak boleh berhayal dan ingin berdamai dengan Sunwo. Jadi kamu datang ke sini kan? Maaf, ini perusahaan.
Dan ini jam kerja sekarang. Saya tidak bisa memberitahumu apapun tentang urusan pribadi. Saya pergi sekarang. Aku kasih tahu. Ini perusahaan keluargaku. Aku bisa pertahankan kamu kalau mau. Aku sudah berubah pikiran. Aku bisa pecat kamu sekarang juga. Aku tidak peduli bagaimana kamu bisa masuk. Nona Ben ingin kamu keluar dari sini dalam hitungan detik. Oke, meskipun ini perusahaanmu. Tapi kamu tidak bisa seenaknya memanggil dan memecat karyawan. Mungkin tidak mungkin. Maksudmu apa? Untuk perusahaan sebesar ini, kalau semua metode manajemen sombong seperti kamu, mungkin tidak akan bertahan sampai sejauh ini. Ya, aku hanya karyawan kecil. Tapi menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, kamu butuh alasan untuk memecatku. Kamu bahkan tidak punya surat pemecatan sekarang. Bagaimana kamu bisa menyuruhku pergi? Kenapa kamu bicara seperti itu padaku? Ini tempatku. Aku tidak peduli ini wilayah siapa. Tapi bagiku ini tempat kerjaku. Aku tidak ingin melibatkan dendam pribadi. Permisi. Tolong minggir. Jialing, kenapa kamu di sini? Kenapa aku di sini? Aku yang seharusnya bertanya. Aku menelponmu sepanjang pagi, tapi kamu tidak menjawab. Jadi kamu bersembunyi di sini. Tidak, aku di sini untuk mengantar sesuatu. Dan aku akan kembali sekarang. Kalau begitu kamu pulang bersamaku. Kita mau kemana? Mantan kekasihmu masih di sini. Ayo, Shinran, tanganmu tidak apa-apa. lepaskan. Kalian berdua, kalian masih terlibat. Sunwoo, apakah ini layak untuk anak dalam kandunganku? Aku minta maaf. Jialing, ini perusahaan. Bukan di rumah. Bisa kita bicarakan di rumah. Aku tidak peduli, ini perusahaanku. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Aku datang ke sini dengan senang hari ini untuk memilih gaun pengantinku. Tapi aku bertemu kalian berdua di sini. Membangkitkan kembali mimpi lama. Sunwoo, jika kamu tidak menginginkan anak ini, katakan saja. Bisakah kamu berhenti menyiksaku berulang kali? Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Kapan aku bilang padamu bahwa aku tidak menginginkan anak ini? Kamu membuatku sangat gugup setiap hari. Bisakah kamu mengatakan itu bukan menyiksaku? Bukankah kamu sudah putus dengannya? Mengapa kamu masih bertemu di sini? Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Aku adalah tunanganmu. Baiklah. Karena kamu tidak peduli dengan anak ini, maka aku akan pergi ke rumah sakit untuk mengakhiri ini sekarang. Jialing. Sudah selesaikah? Sudah selesaikah? Bisakah kamu mendengarkanku? Apa yang ingin kamu katakan? Jika aku datang ke sini untuk mencari Shinran, maka aku baru saja melihatmu dengan Shinran. Lalu mengapa aku harus muncul di depan kalian berdua? Baiklah. Aku bisa percaya kamu tidak berbohong padaku, tapi aku tidak percaya padanya. Yang Shinran sama sekali tidak punya niat. Agar pernikahan kita bisa berlanjut dengan normal, dan untuk bayi dalam kandunganku, Yang Shinran harus meninggalkan perusahaan. Ding Jiawen, mengapa kamu kembali? Kami sudah menunggumu lama. Apa gunanya menungguku? Jian. Sunwoo. Tidak, Jialing, kamu tersenyum aneh. Apa yang terjadi? Cepat katakan padaku. Itu. Baiklah, apa yang kalian lakukan berkerumun di pintu? Mari bicara di dalam. Baiklah, ayo. Mei Sukla. Apa yang salah? Apa kabar? Aku tidak pulang semalam. Kamu sudah mengalami perubahan yang begitu besar. Tempo perubahan begitu cepat. Siapa yang membiarkan ponselmu mati terus? Aku sebenarnya ingin kamu pulang lebih awal. Kita hanya ingin makan malam keluarga untuk merayakan. Aku lupa membawa charger ponsel. Selain itu, Sunwoo sekarang bagian dari keluarga kita. Kita bisa makan malam keluarga kapan saja kita mau. Benar kan, Sunwoo? Hei, lihat, nanti kamu berani nakal sama aku lagi. Sekarang aku punya orang yang bisa diandalkan. Oke, aku tidak akan nakal sama kamu lagi. Tapi jangan nakal sama orang lain juga. Sunwoo. Kalau dia berani nakal sama kamu, langsung bilang sama aku yang akan menghajarnya. Hei, kalian cepat sekali membentuk geng.
Mama, aku pikir keputusan Mama malam ini pasti salah satu keputusan strategis terbaik tahun ini. Mama punya keberanian, Mama punya pikiran yang luas, dan gaya kepemimpinan yang kuat. Kalau aku tidak setuju. Kalau aku tidak setuju berarti aku bukan pemimpin yang baik, benar kan? Aku bukan, tentu saja aku tidak bermaksud begitu. Siapa kamu? Ratu keluarga Ding. Seorang pengusaha wanita yang sukses, benar kan? Benar kan? Setiap keputusan yang kamu buat selalu sukses dan bijaksana, benar kan, Ayah? Kamu hanya bicara omong kosong. Oke, mari kita kembali ke urusan kita. Ini, kalian berdua sudah memutuskan untuk bersama. Kapan kalian akan mengadakan pernikahan? Tentu saja semakin cepat semakin baik. Semakin cepat semakin baik. Adikmu tidak bisa memakai gaun pengantin dengan perut yang besar. Dulu ketika aku di Hong Kong. Tidak. Hahaha, keluarga kita menyenangkan, benar kan? Aku pikir kamu bisa perlahan-lahan berintegrasi ke dalam keluarga. Itu bagus. Yah, Paman dan Bibi. Yah, yang utama adalah, semuanya datang begitu tiba-tiba, dan aku belum keluar dari rumah sakit. Jadi aku belum memikirkannya sampai selesai. Tapi, aku sudah memikirkannya. Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku akan cepat mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang. Kalau tidak, Jialing akan tersakiti dengan mengikutiku. Kamu tahu aku tidak peduli tentang ini. Tapi aku peduli. Sekarang bukan hanya kamu dan bayi di perutku. Aku harus bertanggung jawab untuk anak itu. Sunwo, kamu baru saja sembuh dari penyakit serius. Tidak nyaman bagimu untuk mencari pekerjaan di luar. Perusahaan kami juga sedang merekrut. Kenapa kamu tidak datang ke perusahaan kami untuk bekerja dan kamu bisa merawat keluargamu? Kamu bisa pergi mencari pekerjaan setelah kamu sembuh. Oke, aku pikir usulan ini sangat bagus. Oke. Bagaimanapun perusahaan perlu merekrut orang. Merekrut orang sendiri lebih meyakinkan. Lihat, orang yang bersangkutan belum mengatakan apa-apa. Kamu sangat cemas. San Luo katakan sesuatu. Yah, ini seperti gunung. Kamu adalah perusahaan pakaian. Aku tidak mempelajari ini. Aku tidak tahu banyak. Aku takut akan menghambatmu jika aku datang. Sepertinya aku tidak akan pergi. Bagaimana bisa? Poster yang kamu buat untuk kami waktu itu, bukanlah itu bagus? Selain itu, perusahaan kami memiliki departemen perencanaan dan publikasi. Kamu bisa bekerja di sana. Yah, bukan begitu, Ibu? Ya, ketua belum mengatakan apa-apa. Kami pikir itu tidak berguna. Selura Kilyarga C7. Apalagi yang bisa aku katakan? Yah, mari kita coba departemen perencanaan dan publikasi perusahaan dulu. Terima kasih, Ibu. Ayo, selamat. Kita sekarang adalah rekan kerja. Terima kasih. Terima kasih, Bibi. Paman dan Bibi. Ya, aku duluan ya. Kamu tidur lebih awal. Selamat malam, dadah. Aku balik lagi setelah mengantarnya. Hei Zenran, kamu sudah pulang. Aku sudah sampai. Maaf ya, baru tadi aku sibuk, jadi nggak dengar. Aku cuma mau nanya sesuatu. Kamu pernah ke Sishan? Sishan? Aku baru aja ke sana sama teman-teman minggu lalu. Oh beneran? Bagus dong. Bisa bantu aku akhir pekan ini? Jadi pemandu wisata aku. Kenapa tiba-tiba mau naik gunung? Soalnya aku udah seharian di kota. Rasanya pikiran kreatif aku udah hampir habis. Jadi aku mau ke alam. Mungkin bisa bantu kreativitas kita. Maksud kamu akhir pekan ini? Iya, akhir pekan ini. Walaupun kita udah jadi asisten desainer. Tapi, aku dengar pelatihannya bakal susah. Jadi aku pikir kita harus ke Sishan jalan-jalan. Pasti bisa bantu kreativitas kita. Gimana menurut kamu? Wah, tiba-tiba dengar kamu bilang gitu. Berhubungan sama desain, kayaknya kita harus pergi. Ayah, rugi banget kalau nggak pergi. Gimana menurut kamu?
Oke, ayo kita pergi. Oke, kamu tidur lebih awal ya. Besok kan harus lebih semangat kalau udah istirahat cukup. Kan? Oke, selamat malam. Halo? Astaga, kamu akhirnya datang. Selamat ya, kamu akhirnya menikah. Kamu tahu nggak aku khawatir banget sama kamu? Kamu udah di tanganmu sendiri. Aku khawatir kamu jadi ayahku atau ibuku. Tapi itu tidak akan terjadi begitu cepat. Aku masih harus mengambil foto pernikahan sekarang, dan memilih gaun pengantin, serta mempersiapkan pesta pernikahan. Sekarang aku menyadari betapa merepotkannya menikah. Mudah untuk membuatnya sederhana. Pertama dapatkan sertifikat, dan kemudian pergi berbulan madu. Pernikahan adalah untuk dilihat orang lain, tapi pernikahan adalah untuk dirimu sendiri. Kamu harus membuat keputusan sendiri. Aku memang ingin, tapi semua orang mengira aku hamil. Bagaimana aku bisa pergi berbulan madu? Aku lupa tentang ini. Kamu seorang wanita hamil berani menertawakanku. Itu ide kamu, oke? Bagaimana kita bisa melanjutkan permainan ini? Kamu sang sutradara tidak bisa menyerah di tengah jalan. Hei, ada apa denganmu? Biasanya kamu sangat pintar, tapi kamu tidak punya ide di saat kritis. Kamu hanya ingin mengandalkan orang lain. Aku tidak punya pilihan. Perutku bukan bola. Tidak bisa menggelembung hanya dengan mengatakan, kamu bodoh, bukan ke kamu semalam bersamanya? Maka malam kedua dan ketiga, kamu akhirnya akan hamil. Bagaimana melakukannya? Kamu akan menikah dengannya. Dia sudah milikmu. Mengapa berpura-pura menjadi gadis murni? Dia muda dan kuat, dan kamu penuh gairah. Tidak ada alasan mengapa itu tidak berhasil. Kamu hanya memberiku saran buruk. Hei, jangan bilang kamu tidak mau. Jika kamu ingin menabur, lakukan dengan cepat. Hari-hari semakin buruk. Elemen pertama desain adalah nada warna. Di sini kita membagi warna menjadi warna terang coklat dan gelap. Yang kedua adalah gaya. Kita bisa membaginya secara kasar menjadi gaya Cina dan Barat. Yang ketiga adalah tentang gayanya. Sesuai dengan preferensi Anda sendiri, Anda bisa berani mencoba berbagai skema warna untuk mencocokkan pakaian Anda. Coba sayang. Saya bilang kamu sudah dewasa. Kamu sudah lama di luar negeri. Bahkan tidak bisa mengikat dasi. Kamu tahu itu. APA yang saya lakukan di Singapura. Saya memakai dasi setiap hari. Mengapa kamu memakai dasi ke lokasi konstruksi? Ya ayolah. Parkan saya mengikatnya. Ayo ambil. Tidak. Hei. Bagaimana jika kamu membuat dasi saya kotor dengan tangan berminyakmu? Baiklah. Apakah kamu puas? Oke. Hei, saya tanya kamu. Suka kamu bilang kalau bekerja di perusahaan pakaian, kamu harus memakai setelan dan dasi. Itu suatu keharusan. Biar saya beritahu kamu, seperti namanya. Perusahaan pakaian berarti jenis pakaian apa yang kamu kenakan. Itu membuktikan jenis citra dan temperamen apa yang kamu miliki. Tapi sekarang, statusmu berbeda. Kamu adalah menantu ketua dan pangeran pendamping putri. Saya bilang, saya menyebut ini setiap hari tanpa henti. Benar-benar seperti itu. Apa? Siapa Dabao? Oh, kakak ipar. Selamat pagi, bro. Saya di sini untuk menjemput Sunglo bekerja. Hei Jialan, kamu tidak perlu menjemput saya. Saya tahu perusahaannya. Saya akan naik bus sendiri. Hanya beberapa halte. Tidak apa-apa. Bagaimanapun saya hanya mampir untuk melihat ibu saya. Ini dasi atau syal merah? Oh, ini Jialin adalah Jialin. Kamu bisa melakukannya dengan cepat. Oke, ayo pergi. Oke, ayo pergi. Seven, ayo kita duluan. Oke. Berbeda rasanya saat seseorang mencintaimu. Aku iri. Kalau iri, cari kakak ipar buat kita cepat-cepat. Hahaha, ayo pergi. Ayo pergi. Sinran. Halo? Kasih ke aku? Bukan katanya mau foto pemandangan? Kenapa malah foto aku? Kamu yang mulai tuduh aku kan? Jelas-jelas kamu. Kamu yang masuk ke frame aku. Kamu pikir aku tongsis? Ngomong-ngomong, siapa yang bilang mau ke Sishan? Kenapa kamu ke sini? Itu. Aku terlalu semalam kemarin. Sampai jam 4 atau 5 belum tidur.
Jadi aku telat. Dan pemandangan di sini bagus kan? Dan bisa lihat pemandangan kota kan? Oke, kamu selalu punya alasan. Ini. Hei, kamu gambar apa? Tunggu sebentar. Kamu cuma boleh lihat, jangan ketawa. Oke, tidak ketawa. Kamu jelas-jelas ketawa. Itu semacam kebahagiaan dalam hati, oke? Lihat betapa bagusnya gambarmu. Jangan sembunyikan lukisan bagusmu di masa depan. Kapan kamu bisa sedikit percaya diri? Hei, serius. Memang bagus? Tentu saja. Meskipun goresannya agak samar. Tapi strukturnya jelas. Memiliki keindahan yang halus. Oh, itu hebat. Yah, aku bisa bilang bahwa kamu belum belajar desain selama beberapa tahun di luar negeri. Kamu cuma belajar cara menyenangkan cewek. Nggak semuanya tulus dari hati. Shinran serius nih. Aku nggak tahu sisa energimu berapa lagi. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku selalu menemukan sesuatu yang baru dan mengejutkan. Oh, yah, kita sudah buang banyak waktu ngobrol. Ayo pergi. Oke, ayo kita lanjut. Ayo pergi.